Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, izinkanlah saya ikut serta menyampaikan sebuah pengetahuan, yaitu pertama, pengetahuan yang ingin saya sampaikan adalah tentang bismillah. Bismillah itu mengandung makna 4 kategori. Pertama, dengan atas nama Allah, itu bismillah. Kategori kedua, kita tambahi dengan atas nama perintah Allah. Ketiga, ada billah di dalam bismillah itu, yaitu sebab kekuatan Allah, sebab Allah. Nah, begitu. Dan sekarang saya sampaikan kenapa kita harus mempertegas apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus baca bismillah. Karena di situ ada penegasan secara makna. Bila di bahasa Indonesia kan kita akan mengerti, kalau itu bahasa Arab, jadi ya kita banyak yang tidak memahami. Maka saya akan artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan atas nama Allah. Kita melakukan aktivitas apapun dengan atas nama Allah. Itu pertama, sesuai dengan tujuan kita dihidupkan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dialog itu disampaikan kepada malaikat. Malaikat, saya akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, atau akan menjadikan khalifah, yaitu manusia. Artinya khalifah adalah yang mewakili Allah, wakil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, saat kita mengatakan atas nama Allah, maka sesuailah dengan tujuan Allah menciptakan kita, sehingga kita diciptakan di muka bumi ini. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, kegiatan apapun yang kita lakukan, kalau kita mengatakan atas nama Allah, maka kita hanya mewakili Allah karena atas nama ini sesuai. Maka kita adalah khalifah yang memang sengaja tujuannya kita dihidupkan sebagai khalifah. Jadi kembali, yang kita tujuannya memang di muka bumi ini diciptakan menjadi khalifah, maka kita sambutlah, kita ikutilah seperti itu, agar kita sesuai tujuannya, yaitu khalifah. Jadi kalau kita tidak merasakan melakukan apapun atas nama Allah, maka kita nggak sesuai tujuan, itu akan atas nama diri sendiri. Begini aja. Ada yang kedua, atas nama dengan atas nama perintah Allah. Jadi apapun, aktivitas apapun, kita kerja, kita beribadah dengan atas nama perintah Allah. Kalau atas nama perintah Allah itu seperti kita itu seperti begini. Kita diciptakan menjadi hamba Allah atau abdillah, hamba Allah. Maka setiap hamba itu apapun yang dikerjakannya, aktivitasnya atas nama perintah tuannya, maka itu hamba. Kalau hamba Allah atas perintah Allah, maka kita bismillah itu sebenarnya adalah ajaran, bukan hanya untuk dibaca saja,
Oh, kalau kamu mau melakukan apapun baca bismillah. Iya, tapi itu ajaran pendidikan. Kalau kita melakukan apapun, rasakan bahwa itu kita lakukan dengan atas nama perintah Allah. Kita akan menjadi hamba Allah. Kita lakukan atas nama Allah, berarti kita menjadi khalifatullah, khalifahnya Allah. Itu bismillah. Saya lanjutkan sebelumnya seperti ini. Di dalam kalimat bismillah itu mengandung rahasia ilahi. Kalau atas namanya kita hilangi, maka menjadilah billah. Dengan arti sebab kekuatan Allah, sebab Allah. Maka di dalam bismillah itu ada kalimat billah. Di dalam kita menjalankan perintah Allah, di dalam kita atas nama Allah, di dalam kita menjalankan perintah Allah, maka di dalamnya ada mengandung kekuatan Allah. Sehingga tanpa billah, tanpa sebab kekuatan Allah, kita tidak bisa menjalankan apapun perintah Allah, karena kita nggak punya kekuatan. Nah, sehingga kalau kita lakukan atas nama kekuatan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan Allah. Sehingga kita nggak punya, sebenarnya kita nggak punya nilai. Kenapa? Kita nggak bisa apa-apa. Kita mau berbuat baik, kekuatan Allah lah yang kita pakai. Sehingga ya milik Allah lagi nilainya. Karena yang kita pakai kekuatan Allah. Kita bukan apa-apa. Kita Adam yang nggak ada apa-apanya, nggak ada kekuatannya, nggak ada ilmunya, nggak ada kekuasaannya, juga nggak ada harta bendanya. Karena semuanya milik Allah. Maka kita melakukan pun juga sebagai hamba atas nama perintah Allah. Yang kita berikan, yang kita sampaikan juga milik Allah. Ilmunya milik Allah, pengertiannya milik Allah, hidupnya kita juga milik Allah, hartanya milik Allah. Maka saat kita merasakan seperti itu, itulah ajaran bismillah. Kita hanya hamba Allah, kita hanya khalifah Allah. Itu yang dimaksud dengan bismillah, sebuah penyadaran. Jadi bismillah itu pendidikan, bismillah itu pengetahuan, bismillah itu pelajaran. Bahkan bismillah itu sebagai dasar hidup kita. Bukan hanya dibaca, tidak dimengerti, tapi disampaikan, dibaca sebagai sebuah kesadaran. Itu bismillah. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, maka kita menjalankan dengan atas nama perintah Allah. Bismillahnya seperti itu. Begitu kita sekali mengatakan di dalam jiwa kita, aku melakukan ini, aku bekerja ini karena atas nama perintah Allah, maka itu bismillah, itu ajaran bismillah. Itulah yang disebut kita melaksanakan bismillah. Aku bisa bekerja ini, bisa ibadah ini karena adanya kekuatan Allah. Maka itu bismillah. Jadi bismillah itu luas artinya. Maka bismillah itu pun juga menjadi dasar kita menjadi takwa. Tanpa bismillah kita nggak mungkin takwa. Kenapa? Karena bismillah itu kita bisa melaksanakan apapun yang kita lakukan itu atas nama perintah Allah. Sehingga kalau atas nama perintah Allah, takwa itu adalah hidupnya menjalankan perintah Allah. Saat kita menjalankan perintah Allah, maka kita takwa. Begitu banyak orang mencari takwa, ternyata bismillah itulah kuncinya. Tanpa bismillah
ya kita nggak bisa apa-apa. Karena di bismillah itu kita diberi kesadaran bahwa di dalam bismillah ada billah, ada kekuatan Allah. Begitu kita mengerti, mengucapkan bismillah, menyadari bismillah, kita hidup ini semata-mata jangan menjalankan perintah Allah atas nama perintah Allah, artinya bismillah. Kita melakukan apapun, aktivitas apapun atas nama Allah, dengan atas nama Allah, itu bismillah. Billah dengan atas kekuatan Allah, sebab kekuatan Allah juga sebab Allah, itu namanya billah. Saat ismunya dihilangkan menjadi billah. Nah, ini bismillah. Dan selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya kasih sayang. Kita lakukan apapun dengan penuh kasih sayang. Itu pelajaran bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu pengasih penyayang. Kalau Allah itu pengasih penyayang, maka kalimat ini juga rangkaiannya seperti pada umumnya kita mendengar kalimat-kalimat cinta, kasih, dan sayang. Artinya apa? Allah itu adalah lambang daripada cinta, kasih, sayang. Kalau kita mendekat, takarub ilallah, dekat dengan Allah, mengatakan dekat dengan Allah, ciri-cirinya hidup kita adalah penuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kesombongan. Semuanya ada cinta dan kasih sayang. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Bisa sesuai seperti itu. Maka kalau cinta dan kasih sayang kita lakukan, maka itu adalah realisasi dari pelajaran bismillah. Jadi kita melakukan cinta dan kasih sayang dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan didasari dengan kasih sayang, maka itu bismillah. Nah, disinilah banyak kita sering dengar bahwa bismillah itu adalah pokok daripada seluruh pelajaran. Kalau kita sering mendengar sih seperti ini. Al-Quran itu punya induk yang namanya Ummul Quran. Induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Di seluruh Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Pelajarannya seperti itu. Juga sekarang kalau di dalam surat Al-Fatihah, bismillah adalah bagian pertama daripada surat Al-Fatihah. Begitu. Nah, kalau itu bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah, kalau dilanjutkan begini. Setelah kita mempelajari pelajaran Bismillahirrahmanirrahim, maka ada pelajaran selanjutnya yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Lillah itu milik Allah. Alhamdulillah, segala puji, segala kebaikan atau segala kebenaran itu milik Allah. Maka kita punya kebaikan apapun yang kita lakukan itu milik Allah. Kita punya kebenaran itu milik Allah. Itu kita kalau mengucapkan alhamdulillah. Maka banyaklah kita itu disuruh sering mengucapkan alhamdulillah, artinya bersyukur. Oh, seperti apa? Kalau kita setelah melakukan kebaikan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala kebaikan yang kita lakukan adalah milik Allah. Kita nggak mengakui itu milik kita. Kenapa? Karena dasar bismillah tadi. Dasar bismillah tadi kan kita mengatakan di bismillah tadi. Apa yang dikatakan? Atas nama kekuatan Allah. Bila kita melakukan juga atas nama perintah Allah, tidak diperintah Allah, berarti kita melakukannya sendiri. Kita bukan hamba Allah. Kita kalau menjadi hamba Allah, apapun yang kita lakukan atas nama perintah Allah. Kalau kita mengakui diri kita adalah Adam, anak turun Adam, kita nggak punya apa-apa,
nggak punya kekuatan, nggak punya ilmu, karena nggak punya harta, karena semuanya milik Allah. Segala yang ada di bumi dan di langit ini, kekuatan, kekuasaan, harta, lahul mulku, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya milik Allah yang ada di bumi ini. Maka segala yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau kita jadikan itu milik Allah, maka kita hanya menyampaikannya. Nah, menyampaikan inilah yang disebut Rasuluhu, menyampaikan. Jadi gelarnya beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah yang melakukan apapun atas nama perintah Allah, wa rasuluhu, menyampaikan apapun yang kita miliki, yang ada pada kita, pikiran, ilmu, harta, benda, kalau kita sampaikan kepada yang lainnya, maka kita hanya menyampaikannya, maka kita disebut Rasuluhu. Yang kita teladani adalah kanjeng Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh yang bagus. Artinya apa? Penyampaian Rasul. Itu contoh. Kita kalau ikuti jejak Rasul, mengikuti Rasul, maka kita juga mengikuti apapun yang kita berikan bukan atas nama kita, atas nama Allah, atas nama perintah Allah atau milik Allah. Kita hanya hamba yang bisa mengabdi, hanya hamba yang bisa menyampaikan saja. Kita tidak punya apa-apa, hanya hamba. Maka kalau kita kembali seperti itu, maka Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Maka barang siapa yang masuk dalam golongan hamba-hambaku, maka dia berhak masuk di dalam surgaku. Itulah namanya fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Untuk mendapatkan gelar abdi fadkhuli ibadi, kembali lagi kita mendasari hidup kita dengan bismillah, dengan atas nama perintah Allah atau dengan atas nama Allah. Seperti itu. Jadi kita menjadi khalifatullah, menjadi hamba Allah, melakukan apapun atas nama perintah Allah, menjadi takwa, menjadi hamba Allah juga mendapatkan surga, menjadi takwa al-jannatu lil muttaqin. Surga itu juga diberikan pada orang takwa, orang yang menjalankan perintah Allah. Sekali lagi, bismillah adalah ilmu atau pengetahuan kepada kita semuanya, bukan untuk dibaca, tapi bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk kita sadari bahwa itu adalah sebuah pendidikan. Kita amalkan sebagai perilaku kita, bahwa apapun yang kita lakukan atas nama perintah Allah, apapun yang di dalam perintah Allah itu ada kekuatan Allah. Kita melakukannya dengan kekuatannya, itulah bismillah. Kita lakukan dengan kasih sayang, itulah bismillahirrahmanirrahim. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.